mengejar berkat dengan cara yang salah. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Setiap orang pasti menginginkan hidupnya diberkati Tuhan. Kita bekerja, berusaha dan berdoa, semua dengan harapan hidup kita dipenuhi berkat. Namun, saudaraku yang kasih Tuhan, ada satu pertanyaan penting yang jarang kita pikirkan. Apakah cara kita mengejar berkat itu sudah benar di hadapan Tuhan? Sebab tidak semua yang terlihat sebagai berkat benar-benar datang dari jalan yang Tuhan kehendaki. Tanpa kita sadari saudara, keinginan yang baik bisa berubah menjadi ambisi. Dan ambisi itu bisa mendorong kita mengambil jalan pintas. Kejadian 27 ayat 14-29 menunjukkan bagaimana Yakub tidak hanya menginginkan berkat, tetapi mengejarnya dengan cara yang salah. Dari sinilah kita belajar bahwa cara kita mengejar berkat menentukan apakah itu benar-benar berkat atau justru menjadi awal masalah dalam hidup kita. Mari kita baca Kejadian 27 ayat 14-29. Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah. Lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dibalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," saut ayahnya. "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatkannya anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara, suara Yakub, kalau tangan, tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannyalah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia. Katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Nah saudaraku yang kasih Tuhan, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, ambisi mendapat berkat dapat membuat gelap mata di ayat 14-17. Yakub sangat menginginkan berkat kesulungan itu saudara, namun keinginan tersebut berubah menjadi ambisi yang menguasai pikirannya.
Ia tidak lagi mempertimbangkan benar atau salah. Yang penting baginya berkat itu bisa didapatkan. Ambisi yang tidak dikendalikan membuat hati menjadi gelap, tidak lagi peka terhadap suara Tuhan. Nah, saudaraku, dalam hidup ini kita juga bisa begitu fokus pada tujuan hingga lupa bahwa Tuhan melihat prosesnya. Padahal Pengkhotbah 2 ayat 11 berkata, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Berarti saudara, ambisi yang tidak dikendalikan dapat membutakan hati dari kebenaran. Dan yang kedua, ambisi mendapat berkat dapat menghalalkan segala cara di ayat 18 sampai 24. Yakub menyamar, berbohong dan menipu ayahnya sendiri. Semua dilakukan demi satu tujuan, mendapatkan berkat. Inilah bahayanya saudara sebuah ambisi. Ia bisa membuat seseorang untuk menghalalkan segala cara. Saat tujuan menjadi yang utama, maka kebenaran seringkali itu dikorbankan. Padahal saudara, Tuhan tidak pernah membenarkan cara yang salah, meskipun tujuannya itu terlihat baik. Amsal 21 ayat 6 berkata, memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan. Jadi saudara, tujuan yang baik tidak pernah membenarkan cara yang salah. Dan yang ketiga, ambisi mendapat berkat, ada harga yang harus dibayar di ayat 25 sampai 29. Yakub akhirnya mendapatkan berkat itu saudara, namun keberhasilannya tidak membawa damai sejahtera. Sebaliknya muncul konflik, kebencian, dan penderitaan. Ia harus melarikan diri dari keluarganya sendiri. Inilah sebuah kenyataan yang sering diabaikan. Apa yang diperoleh dengan cara yang salah itu akan membawa konsekuensi yang berat. Sebab Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Berbeda dengan berkat sejati yang datangnya melalui Yesus Kristus, saudara, itu pasti membawa damai dan juga bukan ketakutan. Berkat dari Tuhan tidak akan pernah membawa pada penyesalan, tetapi justru membuat kita damai sejahtera dan sukacita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita diperhadapkan pada pilihan mengejar berkat dengan cara sendiri atau menunggu caranya Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di Matius 6 ayat 33. Dari ayat tersebut saudara, kita diajar untuk hidup benar, bukan sekedar berhasil dan mendapat berkat. Jadi kita tidak perlu mengejar berkat dengan cara yang salah, karena Tuhan sendirilah yang akan menambahkannya dalam hidup kita. Karena itu saudara, mari kita refleksikan firman Tuhan hari ini. Apakah saudara sedang mengejar sesuatu dengan cara yang salah? Apakah saudara lebih fokus pada hasil daripada proses yang benar? Dan apakah hidup saudara dipenuhi damai sejahtera atau justru tekanan batin? Mari kita berdoa. Bapa surga, Allah yang baik, selidikilah hati kami ya Tuhan. Jika kami sedang mengejar sesuatu dengan cara yang salah, tolonglah kami agar kembali kepada jalan. Ajar kami untuk hidup benar dan percaya pada waktunya Tuhan, kami akan diberkati. Berkati saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dalam hidup mereka, dalam pekerjaan. Tuhan berkati yang sakit dipulihkan, yang lemah dikuatkan, yang mencari mendapatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah saudaraku,
Mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan hati yang tulus, langkah yang benar, dan berkat yang membawa damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, pendampingan rohani, atau konseling pribadi, saudara bisa menghubungi nomor yang ada pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.